Niat baik kadang tidak dibalas dengan tepuk tangan. Di Kudus, seorang siswa SMK menolak jatah makan gratis bukan karena tidak butuh, tapi karena ia ingin gurunya hidup lebih layak. Namun, yang datang justru bukan apresiasi, melainkan dugaan intimidasi yang membuatnya sempat menghilang dari sekolah. Di sebuah ruang kelas sederhana di Kudus, nama Muhammad Rafif Arsya Maulidi mendadak dikenal banyak orang. Bukan karena prestasi lomba, tapi karena sepucuk surat. Surat itu ia tujukan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Isinya sederhana, tapi menggetarkan. Arsya menolak program makan bergizi gratis atau MBG untuk dirinya sendiri. Bukan karena ia tidak menghargai program tersebut. Justru sebaliknya, ia berpikir lebih jauh. Dengan hitungan sederhana, ia menyadari bahwa selama 1,5 tahun ke depan, ia akan menerima manfaat sekitar 6,7 juta rupiah dari program itu. Dan di titik itulah, nuraninya berbicara. Ia memilih berkata, "Jatah saya lebih baik diberikan untuk guru." Sebuah kalimat yang jarang keluar dari seorang siswa. Arsya melihat langsung bagaimana guru-gurunya tetap mengajar dengan penuh dedikasi. Meski kondisi ekonomi mereka tidak selalu baik, terutama guru honorer. Ia bukan anak pejabat. Ayahnya seorang buruh, ibunya ibu rumah tangga. Namun justru dari kesederhanaan itu, ia belajar tentang menghargai jasa orang lain. Saya Muhammad Rafif Arsya dari pelajar SMK Nurul Falah, Kudus. Saya ingin anggaran MBG yang diberikan kepada saya untuk digantikan untuk kesejahteraan guru saya. Selain itu, saya ingin gaji relawan MBG dengan gaji guru supaya lebih tinggi gaji guru daripada gaji relawan, Pak. Tapi, kisah ini tidak berhenti pada idealisme. Ketika surat itu viral di media sosial, semuanya berubah. Akun Instagram Arsya yang biasanya tenang, mendadak dipenuhi pesan, bukan dukungan, tapi kata-kata kasar. Beberapa pesan bahkan bernada ancaman. Ada yang menantang secara langsung, ada yang mengaku punya backingan. Bayangkan, seorang siswa SMK harus membaca pesan seperti itu sendirian dari balik layar ponselnya. Tekanan itu bukan sekadar digital. Mentalnya terguncang. Arsya sampai memutuskan tidak masuk sekolah selama 2 hari karena merasa tidak aman. Di usia yang seharusnya fokus belajar, ia justru harus menghadapi tekanan sosial yang begitu besar. Situasi makin rumit ketika muncul dugaan tekanan dari lingkungan sekitar agar unggahan surat itu dihapus. Meski klaim ini sempat dibantah pihak sekolah, polemik terlanjur berkembang. Di satu sisi, ada suara yang ingin meredakan situasi. Di sisi lain, ada seorang siswa yang hanya ingin didengar, dan Arsya memilih bertahan. Ia tidak menghapus suratnya. Saya akan tetap bersuara. Saya akan tetap bersuara supaya kesejahteraan guru itu lebih dihargai, diperhatikan. diperhatikan. Nah, Kalau dari postingan Instagram saya, ternyata orang-orang banyak yang mendukung saya untuk saya bersuara, dan teman-teman di sekitar saya mendukung saya untuk saya bersuara. Kalau intimidasi kayaknya belum, Bapak, dan semoga tidak terjadi. Kalau chat-chat DM IG itu ada 1-2. Kata-katanya begini, "Kamu kenapa kok ingin memberhentikan MBG?" Saya menjawab, saya tidak ingin memberhentikan MBG, tapi anggaran yang diberikan kepada saya itu untuk kesejahteraan guru saja, dan saya tidak bisa menerima MBG. Alhamdulillah, teman-teman saya pada mendukung saya. Ternyata teman-teman semua yang di sekitar Kudus apa yang di luar Kudus, alhamdulillah mendukung saya. Di tengah tekanan itu, publik mulai bersuara. Dukungan mengalir deras dari netizen. Banyak yang melihat Arsya sebagai simbol empati yang justru terasa langka. Ada yang bilang pemikirannya bahkan lebih matang dari sebagian orang dewasa. Ada juga yang menyebut ini contoh nyata bahwa karakter tidak ditentukan oleh jabatan, tapi oleh hati. Pemerintah daerah pun akhirnya
turun tangan. Pendampingan psikologis dan perlindungan mulai disiapkan agar Arsya bisa kembali ke sekolah tanpa rasa takut. Kita dari daerah itu kena intimidasi sudah didampingi oleh dari Dinsos, dari Dinas Sosial, dan kalau untuk kebijakan terkait MBG tentunya kita di daerah selalu ngikutin arahan. Kalau dengan adanya usulan dari siswa SMK itu responnya gimana, Bu? Ya kalau usulan kan namanya usulan kan kita terima, dikaji kan MBG kan semuanya kan dari pusat, kita kan ngikutnya pusat, jadi ya kita nanti sampaikan ke pusat. Kalau ada usulan kan boleh, boleh saja siapapun. Pada intinya menghormati pendapat dari siswa tersebut ya? Iya, semuanya mau siswa mau siapapun yang mengusulkan boleh saja, sah-sah aja. Oke. Tetap kita nanti usulkan lagi ke pusat biar dikaji sama pusat. Oke. Kisah ini bukan sekadar tentang satu siswa atau satu program. Ini tentang pertanyaan yang lebih besar. Apakah Suara Tulus masih punya ruang di negeri ini? Arsya tidak membuat keributan. Ia tidak melanggar aturan. Ia hanya menulis surat dengan niat baik. Namun respon yang ia terima justru membuka sisi lain yang perlu kita renungkan bersama. Jika di lingkungan sekolah saja, suara kritis dibalas dengan tekanan. Lalu, bagaimana masa depan kebebasan berpendapat? Kini, publik menunggu apakah suara dari Kudus ini akan benar-benar didengar atau akan tenggelam di tengah riuhnya perdebatan. Yang jelas, Arsya sudah memberi pelajaran penting bahwa empati tidak mengenal usia dan keberanian tidak selalu datang dari mereka yang punya kekuasaan. Kadang, justru dari seorang siswa yang memilih peduli. Ketika seorang siswa SMK lebih paham arti keadilan daripada para penguasa, berarti negara kita sedang tidak baik-baik saja. Di tengah riuhnya program MBG muncul satu suara yang tidak biasa. Raffi Arsya Maulidi, siswa SMK NU Miftahul Falah Kudus. Ia mengirim surat kepada Presiden Prabowo tentang MBG. Ia tidak meminta lebih. Ia justru meminta agar jatahnya diuangkan dan diberikan kepada gurunya. Sekolahnya masih setengah tahun lagi. Jatah MBG-nya jika diuangkan berjumlah sekitar 6.750.000. Sebuah permintaan sederhana tapi mengguncang nurani. Ia sedang mengajarkan kita arti kepekaan. Di saat program bantuan datang, ia tidak melihat itu sebagai hak pribadi semata, tetapi sebagai peluang untuk membantu gurunya. Di saat yang lain banyak orang berlomba mengambil manfaat, Raffi justru memilih memberi. Ia melihat gurunya seringkali luput dari perhatian negara. Ini bukan tentang menolak program, tapi tentang mengingatkan bahwa keadilan harus terasa sampai ke mereka yang benar-benar berjuang di garis depan pendidikan. Pikirannya tajam, perasaannya halus, logikanya berjalan. Raffi telah membuat sejarah. Ini bukan soal uang, ini soal empati. Ini juga tentang bagaimana kritik seorang anak bisa memiliki kepedulian yang tidak dimiliki oleh para pejabat. Sikap Raffi adalah cermin bahwa generasi muda masih punya harapan, dan seharusnya keberanian seperti ini tidak boleh dibiarkan sendiri. Ini harus jadi contoh bagi gerakan, jadi kesadaran bersama, dan dia mengajak teman-teman pelajar untuk tidak diam. Sudah saatnya berani menyuarakan pentingnya kesejahteraan guru sebagai pilar utama kemajuan bangsa. Dia tidak membicarakan soal gizi, tapi dia membicarakan soal siapa yang paling berjasa dalam kemajuan bangsa. Pak Prabowo harus menerima tawaran ini. Pak Prabowo harus tahu, dia minta dialihkan jatah MBG-nya bukan untuk yang lain, tapi untuk kesejahteraan guru.